Kalau kamu sering riding malam, pasti tahu betapa pentingnya lampu yang terang dan fokus. Tapi masalahnya, banyak lampu LED di pasaran yang cuma terang di iklan, tapi di jalan malah biasa aja. Yuk kita review lagi tentang lampu yang lagi viral, dan kita kupas tuntas di channel Racun seputar otomotif. Di video ini, saya bakal ngetes salah satu lampu yang katanya tembus 5000 lumen. Ini dia, MT Star SPO3 Laser. Apakah ini beneran terang? Atau cuma gimmick? Tonton sampai habis, karena hasilnya mungkin bikin kamu kaget. Dari segi packaging, lampu ini tampil cukup premium. Di bagian depan box sudah tertulis MT Star SPO3 Laser. Dilihat dari bosnya aja udah keren dan kesannya emang premium ya. Terus katanya tuh si lampu ini dilengkapi dengan klaim lifespan sampai 30.000 jam WI, mantap. Dan ada juga output 5000 lumen. Tampilan desain box juga clean, dengan visual projector lens di tengah yang menunjukkan kalau ini bukan lampu biasa. Di bagian samping, ada detail fitur seperti yang pertama ada imported lamp beds, yang kedua ada instant light up, yang ketiga ada imported LED chips, dan yang terakhir ada physical cooling system. Artinya, lampu ini fokus ke performa dan ketahanan. Sekarang, kita masuk ke spesifikasi teknisnya. Lampu ini punya color temperature 3200 Kelvin dan 6500 Kelvin lumen, 534 power 35 watt sampai 55 watt. Ukuran 2,5 inch, lifespan hingga 30.000 jam. Yang paling menarik dari SP03 laser ini adalah kombinasi warnanya, low beam putih, high beam putih, dan laser warna kuning. Ada aplikasi untuk setting syuratnya, dan ada device ice blue. Laser kuning ini sangat berguna saat hujan atau kabut karena lebih tembus dibanding cahaya putih. Jadi, bukan cuma terang, tapi juga adaptif di berbagai kondisi jalan. Sekarang, kita lihat unitnya langsung. Kita cek di dalam box lampu kita dapat apa aja guys. Yang pasti, bikin penasaran banget. Si ini, karena dilihat dari bosnya aja udah bikin penasaran. Ternyata benar, di tangan kanan saya ada busa untuk pelindung lampu supaya tidak terjadi lecet ketika di packing. Kita ambil dari yang terkecil di box ini, wah. Kita juga dapat relay juga guys. Nah, ini yang penting buat yang suka pasak build, ini berfungsi banget buat mengamankan kelistrikan kendaraan, menjaga kestabilan daya, dan memastikan lampu menyala maksimal dengan mengambil arus langsung dari aki. Dan ini dia yang paling diunggulkan di lampu ini ya, ada modul untuk setting strut lampunya. Modul ini terdapat 200 mode RGB, yang cara settingnya tuh tinggal kita scan barcode yang tersedia di modulnya, lalu kita install aplikasinya, lalu kita opsi mode rakbehnya. Keren kan? Lalu ini yang paling ditunggu-tunggu di review kali ini, karena dari pertama saya dapat sampel lampu ini, udah jatuh cinta banget sama lampu ini. Karena di sisi lain, bentuknya gak norak, terkesan elegan banget, dan yang paling seneng dari lampu ini harganya terjangkau, tapi udah dapat fitur yang cukup memuaskan. Bagi kaum mendang-mending kayak saya, rekomendasi banget sih kalau menurutku. Di bagian belakang, kita bisa lihat heatsink aluminium berwarna emas. Ini berfungsi untuk membuang panas. Bagian depan, kita lihat lebih dekat desainnya compact tapi terlihat solid. Ini yang penting banget. Terdapat sistem cooling, sistem pendinginan yang di dalamnya terdapat mini fan, karena LED yang terlalu panas biasanya cepat rusak. Dengan sistem ini, lampu jadi lebih awet. Selain itu, sudah dilengkapi modul atau controller, jadi pemasangan lebih mudah dan rapi. Dari segi performa, lampu jenis proyektor seperti ini punya keunggulan utama di fokus cahaya. Berbeda dengan lampu yang saya punya, cahayanya menyebar. Tapi mungkin desainnya memang keren ya. Gak kalah si kerennya. Tapi mungkin juga terdapat banyak kekurangan, seperti sistem yang Mountstar punya. Kalau buat gaya-gayaan sih masuk, tapi kalau buat fungsional ya, Mimin kurang rekomendasikan build ala-ala. Kalau lampu ini lebih terarah. Jadi, jalan di depan terlihat jelas tanpa terlalu menyilaukan pengendara lain asal settingnya benar. Untuk instalasi modul ini agar nantinya terkonek dengan lampu, kita sambung soket dari modul ke soket yang ada di lampu.
Perhatikan baik-baik supaya nanti kalau teman-teman mau beli, bisa mengikuti cara pemasangan lampu ini agar fiturnya berfungsi semua. Langkah awal kita sambungkan soket dari modul yang berwarna putih ini ke soket yang berwarna putih di lampu. Perlu catatan ketika pemasangan. Jangan sampai pemasangan soket ini terbalik. Tapi si udah langsung pas. Jadi mengurangi resiko terbalik. Di ujung modul terdapat dua kabel yang berwarna hitam dan merah. Kabel ini nanti kita sambungkan atau dililit sesuai warna yang sama di kabel dari lampu. Fungsinya untuk mengambil arus dari aki. Untuk yang berwarna merah dari modul itu berfungsi untuk kabel positif, lalu kabel yang hitam berfungsi untuk kabel massa atau negatif. Cukup mudah ya kalau dilihat. Kemudian, apabila sudah terinstalasi di sepeda motor atau di mobil, kita sambungkan ke perangkat tambahan ini, yaitu relay yang fungsinya sudah saya jelaskan di awal video. Yuk, mari kita coba konekkan kabel dengan arus listrik yang saya ambil dari charger aki. Seperti biasa, ketika saya review build, langsung kita coba. Mimin mau nyoba dari yang pertama kita tes, nyala lampu demon dan shroudnya. Apakah berfungsi? Wah, mantap banget guys. Gimana nih menurut kalian? Lampu di bawah 300.000? Udah ada efek se-futuristik ini. Kalau Mimin sih suka banget. Sudah dapat modul juga, ada 200 mode efek dark shroudnya guys. Ini kita coba install low beam dan high beam-nya. Pertama di low beam-nya terang banget guys. Cahayanya padat, nggak kayak lampu ala-ala. Dan ini kita coba install high beam-nya tambah laser kuningnya. Apakah betul 5000 lumen atau cuman sebatas tulisan saja? Ini sih lebih dari yang dibayangkan. Sip, kalau dilihat tuh emang beneran terang dan cocok banget untuk penggunaan riding malam. Sangat membantu. Jalan gelap lebih aman. Hujan atau kabut. Laser kuning lebih efektif. Mimin penasaran nih, mau nyoba pasang efek shroudnya aja? Apakah bisa? Dan hasilnya seperti apa ya guys? Ternyata, kalau dinyalakan cuma shroudnya aja bisa, si guys bener-bener keren sih ini lampu. Buat yang penasaran nyala lampu dari belakang, nih Mimin coba ambil spillkan sedikit seberapa keren dan seberapa powerfulnya lampu ini sih. Di balik lensa proyektor yang bening, terpancar kesan mewah dan tangguh. Sorot putih bersih ini mengubah tampilan kendaraan Anda secara drastis menjadikannya terlihat lebih modern, elegan, dan siap menaklukkan perjalanan sejauh apapun. Keunggulan utama dari kombinasi ini adalah fleksibilitasnya. Anda mendapatkan estetika modern dan kemewahan dari bael LED putih untuk penggunaan harian, sekaligus memiliki senjata rahasia berupa laser kuning untuk situasi darurat dan medan yang sulit. Mimin kasih tahu sedikit tentang filosofi berkendara. Putih untuk menerangi jalan yang indah. Kuning untuk memastikan Anda sampai di tujuan saat jalan tak lagi terlihat. Sekarang kita bahas kelebihannya. 1. Cahaya sangat terang, 5 mil lumen. Kedua, sudah projector lens. Jadi fokus dan rapi. 3. Dual warna tambah laser kuning, fleksibel di berbagai kondisi. 4. Build quality solid dan terlihat premium. 5. Sistem pendingin bagus, lebih awet. 6. Cocok untuk upgrade tampilan motor. Tapi tentu saja, tidak ada produk yang sempurna. Beberapa kekurangannya. 1. Konsumsi daya lumayan besar, terutama di 55 watt. 2. Perlu setting beam yang benar. Kalau tidak bisa silau seri. Tidak semua motor plug and play. Kadang perlu penyesuaian. 4. Harga biasanya lebih tinggi dibanding LED biasa. Kalau kamu tertarik, link pembelian ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena kita bakal bahas banyak produk otomotif lainnya yang gak kalah menarik. See you di video berikutnya.